Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan doa di dalam keluarga. Kami juga akan mendoakan saudara-saudara kami, khususnya di paroki Santo Antonius Muntilan ini. Doa keluarga ini menjadi kebiasaan kami supaya di dalam keluarga kami pun tetap bisa menjalin kasih dengan umat di mana saja berada. Dan pada saat ini juga kita belum mampu, belum boleh berkumpul dengan umat lingkungan, maka doa keluarga ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima. Berkat kesehatan, keselamatan, sukacita, pekerjaan, persaudaraan, dan masih banyak lagi berkat yang Bapa berikan bagi kami. Kini kami sekeluarga berkumpul untuk bersyukur bersama dan memohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Bapa, kami juga ingin membaca bacaan dari kitab suci yang menjadi pegangan hidup kami. Pimpinlah kami, berkatilah kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui bacaan ini. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang terkasih, dari bacaan Injil Markus tadi, kita dapatkan dua peristiwa penting yang berurutan datangnya. Yang pertama, pencobaan di padang gurun, dan yang kedua, Yesus tampil di Galilea. Dua hal yang dialami Yesus. Yesus tinggal di padang gurun 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Bayangkan, 40 hari lamanya dalam kesendirian dicobai iblis. Yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan Yesus. Namun, dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak akan pernah surut, terus-menerus berkarya
dan pewartaan sabda Tuhan berjalan terus. Artinya, dalam suasana digoda, dicobai, dalam suasana yang terdesak pun, pewartaan tetap berjalan terus. Apakah ini mudah bagi kita? Tentu saja tidak. Dalam situasi yang seperti ini, kita banyak sekali mengalami godaan, cobaan, dan itu tidak mudah bagi kita. Namun, kalau kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengalami hal seperti itu, apalagi kita sebagai manusia lemah. Namun, Tuhan tetap memberikan pewartaan berjalan terus. Artinya, kita diharapkan juga tidak akan putus asa, tidak akan menyerah, namun mewartakan kasih Tuhan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di mana saja. Tuhan Yesus tetap teguh. Hal ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita harus selalu berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbuat baik sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Hal yang kecil namun bisa membuat orang semakin bersemangat, itu sudah merupakan contoh berbuat baik. Memberikan sapaan kepada orang yang kita jumpai dengan senyumnya, kita juga akan merasakan kebaikan orang itu. Apakah hal ini ada tantangan? Tentu saja ada. Maka ketika kita menghadapi tantangan itu, resepnya kita memang harus sabar. Apakah mudah? Tidak. Kita juga harus tekun. Apakah mudah untuk bisa bertekun? Tentu saja sulit. Kita juga harus punya niat yang baik bagi sesama. Apakah ini ada kendala? Berbuat baik saja ada kendala. Tentu saja banyak. Namun, ketika kita mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan begitu menyayangi kita, maka kita akan juga mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah kita bisa? Tuhan memberikan jalan. Bisa, asal kita punya komitmen untuk tegar, teguh di dalam melayani, baik di dalam keluarga maupun lingkungan dan masyarakat. Kalau kita ibaratkan sebuah kamera, kamera itu tidak hanya dilihat dari bentuknya saja atau harganya saja, namun ada 3 hal pokok dari sebuah kamera. Yang pertama, fokus. Kalau kita menggunakan kamera, harus bisa fokus. Jika ingin gambarnya bagus, maka fokus harus tepat. Maka di dalam hidup kita harus punya fokus akan tujuan kehidupan. Bahwa segala apa yang kita lakukan ini demi kemuliaan Tuhan. Ada sebuah tujuan yang nyata. Jika kita berpikir pada hal yang negatif, maka fokusnya itu akan menjadi kurang bagus. Tetapi jika kita punya tujuan dan berfokus pada hal yang positif, maka akan mudah kita raih, kita tempuh dengan cara-cara yang Tuhan bimbing itu. Kalau fokus kita negatif, maka gambarnya juga akan kabur kalau dari sebuah kamera. Yang kedua, kamera itu juga memiliki lensa. Lensa itu ibarat mata kita. Kalau mata kita melihat hal-hal yang baik, maka hasilnya bagus. Lensanya bagus, hasilnya akan terang. Tapi kalau lensanya sudah tidak bagus lagi, hasilnya juga kurang baik. Begitu pula cara kita memandang.
peristiwa, memandang sesuatu masalah, kalau dipandang secara mata hati kita positif, maka akan muncul nilai-nilai yang positif. Yang ketiga, dari kamera itu sudah ada lensa, sudah ada fokus, harganya juga mungkin mahal, bentuknya bagus, namun perlu adanya cahaya. Mungkin tanpa adanya cahaya, semua itu menjadi gelap. Nah, cahaya itu diibaratkan apa? Diibaratkan hati kita. Kalau hati kita terang, maka hasilnya akan menjadi terang. Sepandai apapun orang, tanpa memiliki hati yang jernih, maka kehidupan itu tidak akan terpuji. Maka terang, cahaya dari kamera itu ibarat hati kita. Sepandai-pandainya kita, sebagus-bagusnya kita memiliki apa? Tetapi tidak punya cahaya yang diberikan Tuhan, maka perbuatan kita itu kurang terpuji. Nah, kesimpulannya bahwa gambar kehidupan akan bagus dan tidak hanya nampak, tetapi harus diiringi dengan perbuatan agar memberi makna yang baik bagi banyak orang. Maka paling tidak dalam situasi seperti ini, di dalam doa keluarga ini, kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk keluarga, namun kita juga berdoa bagi orang lain, bagi umat lain, bagi saudara-saudara kita di mana saja berada, maka kita akan berbagi kasih melalui doa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa bagi para romo yang berkarya di Paroki Santo Antonius Muntilan, Romo Agung, Romo Martin, Romo Danang, dan Frater Ale. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap gereja dengan Kau utusnya para romo di Paroki Santo Antonius Muntilan ini. Limpahkanlah anugerah kesetiaan, kebijaksanaan, ketulusan, dan semangat pelayanan agar gereja-Mu tetap di jalan kebenaran dan menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah umat manusia. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani, kesabaran, ketekunan dalam melayani, dan semangat dalam karya kerasulan mereka. Untuk para petugas dan pelayan gereja di Paroki Santo Antonius Muntilan, semoga para petugas, para pelayan gereja Kau berkati dengan kasih setia-Mu, agar mereka sungguh melayani dengan sepenuh hati, dedikasi yang tinggi, dan memberikan kasih yang nyata bagi umat yang dipercayakan Tuhan
berdoa bagi seluruh karyawan, bagi para ketua lingkungan, para prodiakon, para kelompok-kelompok doa, semua pengurus lingkungan, para tim kerja, dan seluruh umatmu yang ada di paroki Santo Antonius maupun yang ada di tempat-tempat lain. Kami mohon berkat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga di dalam pelayanan mereka sungguh menyerahkan kepada kebijaksanaan Tuhan. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang terpapar, maupun yang sedang isoman. Dengan rendah hati, kami bersujud di hadapan-Mu. Curahkanlah belas kasih-Mu yang tak terhingga kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, sedang isoman, maupun yang terpapar. Kami percaya bahwa melalui hati-Mu yang maha rahim, begitu besar kasih yang tercurah, sehingga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang akan mengangkat segala penyakitnya melalui para dokter, tenaga kesehatan, obat, dan lain-lain, yang tentu saja melalui tangan kasih saudara-saudara kami. Bapa, kami menyerahkan siapapun orang-orang yang kami doakan, yang kami cintai. Kiranya berkat-Mu menyertai orang-orang yang kami cintai, yang kami doakan. Semua doa ini kami kunjukkan kepadamu dengan peran-peran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami putra-putrimu, agar di dalam kehidupan ini kami sungguh meneladan Bunda. Bunda, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, hati kami masing-masing, agar di dalam menjalani kehidupan ini, Roh Tuhan ada pada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga melalui doa di dalam keluarga, kami semua, khususnya keluarga-keluarga di Paroki Santo Antonius Muntilan, semakin tumbuh akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.